Kayu malang ning dermaga sing dadi kreteging ati, atau ada kayu melintang di jalan yang menjadi tergeraknya hati. Kaji Daspan. Untuk menambal kesulitan hidup Kartamin dan keluarganya, Kaji Daspan memberinya pekerjaan sebagai kuli panggul, tukang bersih-bersih, tukang pijet, tukang antar barang, kadang membetulkan atap yang bocor. Singkatnya, kerja serabutan di toko kelontong miliknya. Selain toko kelontong, Kaji Daspan juga punya empang yang luasnya hampir 1/2 hektar. Semula, ia ingin mempekerjakan Kartamin di empangnya. Namun, nasib baik jatuh lebih dulu ke tangan Dulatip. Tidak sampai hati Kaji Daspan melihat keluarga Dulatip hidup dalam tumpukan utang bank tanpa ada pemasukan yang jelas. Sebetulnya, sangat bisa ia mengelola empangnya sendiri, seperti hari-hari sebelumnya. Tapi, karena sifat welas asihnya, ia memberikan pekerjaan itu kepada Dulatip. Hal serupa juga dilakukannya pada Kartamin yang kerap mendapat penolakan kerja dari warga kampung. Ia tak sampai hati membiarkan hidup Kartamin dalam keputusasaan. Dengan sedikit keterpaksaan, akhirnya ia mempekerjakan Kartamin di toko kelontong miliknya. Di masa rawan hidup Kartamin, Kaji Daspan bagai malaikat yang diutus Tuhan untuk merangkulnya, membantu kesulitan hidupnya, terutama ketika istrinya hendak melahirkan anak yang ketiga. Maka sebagai ungkapan syukur, di rumahnya yang besarnya tak lebih dari kandang kambing tetangganya yang memuat sekitar 20 kambing. Kartamin mengadakan selamatan kecil-kecilan. Ia hanya mengundang tetangga-tetangga dekat dan tentu Kaji Daspan. Acara selamatan ini ia niatkan juga untuk membuang sial anak pertamanya, yaitu Untung, yang kini berusia 21 tahun. Sejak Untung mengeluhkan bulu jembut tumbuh di area kemaluannya, burung titililil kembali berputar-putar di atap rumahnya. Persis ketika dulu ia dilahirkan. Untung kerap dijauhi teman-teman perempuannya, baik di sekolah maupun di kampungnya, dan seringkali mendapat ejekan, yaitu laki-laki tiang listrik. Tapi yang paling menguras batin Kartamin dan istrinya adalah ketika anak keduanya yang bernama Bagja mati tenggelam di sungai pasir angin. Ketika sedang mandi bersama teman-teman sebayanya, anehnya tak ada satupun yang menyadari hilangnya Bagja. Tiba-tiba, ia sudah ditemukan tersangkut di balok curug. Bagja mati pada usianya yang baru 7 tahun. Menurut warga, ia mati karena setan penunggu pasir angin. Tapi, Kartamin kekeh bahwa anak keduanya mati karena tertular sial anak pertamanya. Sejak kematian anak keduanya, itulah istrinya tak mau berhubungan badan selama hampir 1 tahun. Selama masa itu, istrinya mengizinkan Kartamin nelembuk. Tapi sialnya, ia tak punya cukup uang dan sialnya lagi, tak ada satupun terlembuk yang mau mengutangi tubuhnya.
Namun, kali ini Kartamin bersyukur karena baginya kebaikan Kajidaspan dianggap telah memutus mata rantai kesialan yang diyakini berimbas pada keluarganya, terkhusus anak ketiganya yang baru saja lahir. Selepas acara selamatan, ketika semua orang sudah pulang ke rumah masing-masing, di bangku panjang teras rumahnya, dengan diterangi lampu 5 watt, Kartamin menceritakan pada Sunarta, selanjutnya dipanggil Nar, bahwa Kajidaspan telah mengentaskannya dari keterpurukan yang menimpanya. Sebetulnya, Kartamin tidak sekalipun mengundangnya untuk hadir di acara selamatan miliknya. Tapi Nar selalu tahu tempat mana aja yang mengadakan tahlilan di kampungnya. Ia satu-satunya orang yang tak pernah absen di acara tahlilan. Dan ia akan menjadi orang terakhir yang pulang membawa berkat. Paling banyak dari Tuan Hajat. Ia akan sengaja berlama-lama sampai Tuan Hajat memanggilnya dan diminta untuk membawa berkat yang tersisa. Aku tidak akan melupakan kebaikan Kajidaspan sampai habis umurku, Nar. Aku akan menceritakan pada anak-anakku tentang kebaikannya pada keluargaku. Apalagi dia yang membantu proses melahirkan istriku. Kupikir dia malaikat yang dikirimkan Gusti Allah untukku, Nar. Jadi Kajidaspan yang membantu melahirkan istrimu? Wah, ternyata Kajidaspan itu dukun bayi juga. Kartamin terhenyak. Menebak arah pembicaraan Nar, ia tak menduga kalau Nar berpikir sejauh itu. Sebetulnya, tak ada orang yang berani bercerita pada Nar, kecuali hanya untuk mengolok-olok atau meledeknya. Itu pun bisa menjadi bumerang jika nasibmu tak beruntung. Tapi, apa yang baru dialami Kartamin ini murni kecerobohan dirinya akibat tak mampu mengendalikan rasa bahagianya. Orang kampung sering mengingatkan, jangan pernah berbicara persoalan serius pada Nar. Terlebih yang menyimpan kepedihan. Terlebih yang menyimpan kepedihan. Sebab itu akan membuatmu semakin terpuruk dan bisa membahayakan hidupmu. Darahmu akan cepat naik dan mengganggu kesehatan jantungmu. Apa yang ditangkap kepalanya tidak sama dengan apa yang dimaksud. Nar, aku sama sekali tidak mengatakan kalau Kajidaspan itu dukun bayi. Jadi, jangan ditambah-tambah. Ngerti? Belum sempat Nar menjawab, Kartamin sudah memangkasnya. Dengarkan baik-baik. Aku sedang menceritakan Kajidaspan yang baik terhadap keluargaku. Karena dia membantu biaya melahirkan, bukan membantu persalinan yang kamu maksud itu. Ingat, biaya. Biaya untuk kelahiran anak ketigaku. Nar hanya manggut-manggut, mulutnya mangap, mirip mulut ikan nila yang mati. Kemudian Nar menepuk bahu Kartamin dan mengatakan kalau ia juga harus berterima kasih padanya. Sebab adanya Kajidaspan sekarang ini berkat jasa nenek buyutnya. Itu pula kenapa dirinya dan anaknya sama-sama dipanggil Nar. Tak lain, itu semua untuk mengenang jasa nenek buyutnya yang berjuang melawan Belanda. Lantas, dengan penuh semangat Nar menceritakan bagaimana kebesaran nenek buyutnya yang bernama Nyi Narti berjuang melawan Belanda. Kamu tahu, Min, kalau Tasman, kakek buyutnya Kajidaspan, itu
diselamatkan oleh Nyinarti saat hendak mencuri bedil milik Belanda. Nah, waktu Tasman hendak mencuri bedil, Nyinarti menyergahnya. "Jangan mencuri, Kang. Dosa." Mendengar teriakan Nyinarti, dengan siaga Tasman langsung sembunyi di balik pohon randu yang besarnya sama dengan 3 pelukan orang dewasa. Sementara Nyinarti tak sempat mengelak dan tertembak tepat di susu kirinya. Itu nenek buyut saya yang menyelamatkan Tasman, kakek buyut Kajidaspan. Bayangkan, Min, jika saja Nyinarti tidak mengatakan itu, barangkali Tasman sudah mati ditembak Belanda. Tidak akan ada Kajidaspan lahir di dunia ini. Dan nasibmu tidak akan sebagus seperti sekarang. Ia menatap sejenak wajah Kartamin, menunggu kata terima kasih keluar dari mulutnya. Sementara Kartamin hanya mengernyitkan dahi ketika Nar memandangnya. Kemudian ia melanjutkan, "Kata bapak saya, Nyinarti biasa dipanggil Bibi Nar oleh kampung sini. Dia adalah pahlawan yang pantas dikenang namanya. Sekarang kamu tahu kan kenapa aku memberi nama anakku Narka?" Kartamin menghela nafas panjang, lalu menimpali dengan suara lirih, "Sebaiknya kamu mandi besar, Nar. Mungkin itu bisa membersihkan otakmu." Setelah melempar rasa dongkolnya, Kartamin masuk ke rumahnya, meninggalkan Nar dalam kebisuan. Esok harinya, di pagi yang bening, ditemani rebusan biji melinjo dan secangkir kopi panas, Kartamin bercerita pada Kajidaspan tentang bagaimana Nar menceritakan ke banyak orang mengenai nenek buyutnya yang berjasa pada keluarga Kajidaspan. Dan atas cerita itulah ia mengumbar bahwa kebaikan Kajidaspan pada Kartamin adalah sebagai bentuk rasa syukur atas hidupnya selama ini. Kajidaspan terkekeh mendengar cerita Kartamin. Kemudian ia melanjutkan kembali ceritanya. Kali ini ia menceritakan tentang anaknya Mang Jana yang mengalami kejadian hampir serupa. Hanya saja cerita ini membawa kesialan bagi anaknya Mang Jana. Katanya, anaknya Mang Jana pernah dituduh Nar melakukan penistaan agama karena membakar CD-CD tilawah Al-Quran, yang sebetulnya hanya mentransfer data. Atas tuduhan itu, anaknya Mang Jana sempat dibawa ke kantor polisi sebelum akhirnya dibebaskan. Mendengar cerita itu, Kajidaspan tertawa terpingkal-pingkal sampai kemudian tersedak melinjo, lalu mati. Setengah mampus Kartamin membantu meloloskan biji melinjo itu agar masuk ke perutnya. Tapi sudah 3 gelas air tandas, Kajidaspan malah menemui ajalnya dalam kondisi tertawa. Kartamin menyesal. Kenapa ia menceritakan kisah konyol itu? Dan karena menceritakan Nar, ia kehilangan mata pencaharian satu-satunya yang pernah menyelamatkannya. Berkali-kali, Kartamin mengutuk dirinya sendiri, lebih tepatnya nasib anak pertamanya yang menurutnya membawa sial. Sudah beberapa kali ia mengadakan selamatan, tapi nasib sial tak kunjung pergi dari keluarganya. Ia sungguh mengimani kesialan anaknya lah yang mengakhiri kebaikan-kebaikan Kajidaspan. Meskipun apa yang dikatakannya kepada orang-orang bukanlah tentang anaknya, melainkan tentang Nar. Mulai sekarang, jangan pernah bercerita dengan Nar, dan jangan pernah menceritakannya. Katanya dengan nada tegas, yang sebenarnya lebih mengarah ke traumatis. Cerita kemasyhuran Kajidaspan tamat hanya dengan sebiji melinjo. Ia mati dalam kondisi tertawa, sebetulnya dalam kondisi mulut menganga.
Tapi kemudian orang mengasumsikan sedang tertawa. Ia mati justru pada saat sedang dibutuhkan. Tapi begitulah sesungguhnya sebuah cerita tidak tahu kapan harus berakhir. Jadi kalian tak perlu kecewa dengan meninggalnya tokoh kita ini. Sebab tak ada cerita yang benar-benar sempurna. Kejadian yang menimpa kita tak selalu apa yang diharapkan. Itu juga kenapa manusia menginginkan kebahagiaan. Sebab ia terlalu banyak menampung kesedihan. Mereka memelihara harapan-harapan baik sebelum atau sesudah mati, supaya dapat meneruskan kelangsungan hidupnya. Maka cerita tentang Kaji Daspan mesti diganti dengan cerita lain. Dan cerita yang paling menarik sebagai penggantinya adalah Untung, anaknya Kartamin, yang dipercaya membawa sial atas kematian Kaji Daspan. Tapi sebelum cerita ini dimulai, saya akan menutup kisah Kaji Daspan dengan statement dari Nar, bahwa Kaji Daspan adalah satu-satunya orang saleh yang sanggup tertawa ketika bertemu malaikat Israel.